Saya lupa apakah saya pernah meminta sesuatu sambil berbangga. Tuhan, aku sudah melakukan ABC untukmu. Seingatku belum. Saya hanya marah saja. Saya kok nggak dikasih sih? Ini anak atau bukan? Saya punya hak. Saya punya hak minta atau tidak? Saya punya hak untuk dijawab atau tidak? Padahal dulu saya punya kriteria ketuhanan itu begitu. Kalau Tuhan itu hidup, ini sebelum saya kenal nama suci ya, saya belum tahu maknanya maksudnya. Saya belum tahu bahasa Ibrani ya. Dari SMP sudah punya konsepnya seperti. Kalau itu Tuhan itu hidup, tak tekoki yang jawab. Nek dia ngomong ya saya bisa dengar. Kalau saya minta ya dia bisa bales. Oke, ora, moh atau kose. Itu sudah masuk di logika saya sebagai seorang remaja. Jadi makanya sampai sekarang kalau saya lihat Tuhan tuh omdo, kayak kemarin filmnya yang aliran reform, kemarin aku lupa ya. Apa itu yang pernah saya share di grup, di fanpage juga ada. Dia bilang ini sosok Yesus palsunya ngomong begini. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Yesus. Masa aku menyembuhkan orang, tapi aku sendiri gak disembuhkan. Terus Yesus palsunya ngomong, loh memang seperti itu supaya kamu bisa bersaksi bahwa dengan penderitaan pun Tuhan bisa berkarya. Ini nggak sesuai konteks. Tapi hal seperti dianggap Yesus asli. Makanya kemarin saya uji. Ada rekaman video. Tuhan, saya sungguh-sungguh meminta supaya ban saya dijagai. Jangan sampai kepleset. Tetap kepleset. Makanya saya menyimpulkan pasti 100%. Pasti masih ada celah jasmani. Walaupun yang cuma dengkul ini saja. Ini nggak ada luka besar ini. Tapi masih kalau dipegang-pegang masih ya nggak enak lah. Ya karena memar ya, benturan sama. Kayaknya nggak ada batu sih, tapi tanah ya. Tapi kan tanah keras ya, jadi tetap ada nggak ya. Warnanya beda, mungkin darah matang ya, darah mati. Artinya masih ada celah. Dan kanan. Saya sering kali itu jatuh tuh area kanan. Jadi itu saya mengenali celahnya, area kanan Bapak ya. Kaki kiri saya aman ini. Kemarin ada sih agak jaram tapi ini nggak ada luka. Yang kanan. Jadi kaki kanan saya ini seperti ada sesuatu. Itu harus jujur dengan diri sendiri. Dengan cara apa? Ya peristiwa-peristiwa itu dianalisa. Kok saya masih kena? Jadi kalau saya masih kena berarti saya jujur mengakui di dalam diri saya sendiri masih ada. Saya tidak malu. Saya tidak malu dengan siapapun. Ya, saya cerita dengan teman saya juga tidak malu. Kalau dalam tim saya yang dahulu di generasi pertama, wah saya malu ikut pelepasan, nanti adik rohani saya tahu saya ikut pelepasan. Pikirku, lah kok isin ya? Bagi saya nggak masuk akal. Kok malu? Berarti kerohanian itu didasari rasa malu, rasa sombong. Jadi kamu bukan seorang hamba yang rendah hati. Kamu bukan pemimpin yang rendah hati. Saya ke Salatiga, saya kumat, saya ceritakan dengan kalian semua. Saya nggak malu. Bisa saja orang melihat, wah, Mas Yete kok edan ya. Ternyata edan, saya pergi saja. Banyak yang begitu. Orang balance malu dengan saya. Dengan pribadi saya. Dengan mungkin mereka melihat ada kelemahan-kelemahan yang dilihat di dalam diri saya. Mereka pergi. Dan bagi saya itu memang filter gitu. Kalau orang malu dengan kepribadian saya, berarti mereka golongan-golongan orang sombong. Kenapa? Mereka mengharapkan orang yang dipakai Tuhan itu 100% orang yang sempurna. Padahal tidak ada. Di Alkitab aja tidak ada. Siapa yang sempurna? Paulus. Bayangkan seorang rasul perjanjian baru untuk semua orang Yunani. Sampai mati ada roh jahat yang menggocoh dia. Roh utusan Tuhan, jahat atau tidak aku tidak tahu. Yang jelas roh itu membuat dia terganggu dan ingin dilepaskan. Tapi Tuhan bilang tidak mau saya. Kamu harus kena itu. Supaya apa? Supaya nggak sombong. Jadi Paulus saja yang kita anggap wah gitu ya. Yang doktrin pemuritannya dipakai dalam banyak aliran sekte-sekte pemuritan. Tapi dia orangnya seperti itu, demi dan sampai mati.
dipenggal apa itu ya, disalib katanya. Mungkin disalib atau apa, kita nggak tahu, hukuman Romawi, hukuman matinya. Tapi seperti itu, orang yang kamu banggakan kerohaniannya demitan, terus kamu malu sebagai orang demitan itu ya. Lama orang yang namanya masuk PB saja kena seperti itu, kok kamu malu dengan dirimu. Dia saja kotor, demitan, terus kamu malu dengan demitan.